alias nggak bisa? Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Jangan gitu kak. Materi hari ini apa? Dengerin. Ya, betul lagi. Jadi sebelum kita masuk di pembelajaran, Bapak pengen apa dulu? Absensi kita mana? Apa? Kita absensinya. 29 sampai ke hadir. Keterangannya apa? Rasa izin. Oh, itu siapa? Kevin dan aku jelaskan ada keterangan. Apa saya? Jadi Bapak ingin tanya, apa yang tahu apa ini yang kita dalam kehidupan ekonomi? Sebagai pengaruh makro kita, kalian tahu? Baik, Bapak akan jelaskan. Jadi pemanfaatan ekonomi dalam pengembangan lingkungan kita dalam pengembangan ekonomi itu adalah di mana aktivitas masyarakat dalam suatu daerah untuk memenuhi suatu kebutuhannya yang memanfaatkan potensi sumber daya alamnya. Jadi kalau masih kalian harus sangat, contohnya gambar yang Pak berikan ini. Gitu kak. Ini kan bisa gambarkan, ini pemanfaatan dalam rumah itu apa? Coba. Hah? Ya betul. Jadi kalau ini tani. Iya, itu adalah salah satu bentuk pemanfaatan lingkungan dari alam sumber daya alam kita yang ada. Itu laut, laut kan masyarakat yang laut itu disajikan potensi sebagai nelayan dan dijual ke pasar. Sedangkan ini petani memanfaatkan tanah yang subur untuk menanam padi, jagung dan lain-lainnya. Jadi itu sebagai pemahaman orang sangat kalian untuk pagi hari ini. Jadi sebelum itu Bapak sudah membagi Sekali kak. Jadi Bapak itu bisa maju. Presentasikan kepada teman-teman apa yang saya sudah diskusikan. Silakan. Betul. Apa? Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanfaatan informasi dalam pemanfaatan ekonomi. Pemanfaatan informasi akan penggunaan ekonomi dapat membantu masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dan potensi yang ada di sekitar mereka.
lihat, saya nangkap nggak apa yang disampaikan kawan-kawan tersebut? Coba siapa yang bertanya? Saya ke kawan-kawannya. Siapa kamu namanya? Dia sama pelatih ini. Ada lagi? Silakan. Nah, jadi contohnya itu ada tiga, yaitu pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan memanfaatkan tanah untuk menanam tanaman pangan atau komoditas ekspor seperti kopi, teh, atau kelapa sawit. Yang kedua, perikanan dan peternakan, mengelola sumber daya alam laut atau darat untuk budidaya ikan, pembesaran ternak, dan produksi susu atau daging. Yang ketiga, energi terbarukan, menggunakan sumber daya alam seperti sinar matahari atau pembangkit listrik tenaga surya atau angin, pembangkit listrik tenaga angin untuk menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik. Baik, saya akan punya pertanyaan dari Silvi. Jawabannya adalah keberlanjutan sangat penting karena memanfaatkan sumber daya alam yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, polusi, atau penurunan kualitas tanah dan air. Dengan mengembangkan prinsip berkelanjutan, kita memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andi. Pemanfaatan sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menciptakan lapangan kerja di bidang perhotelan, transportasi, pemandu wisata, dan sektor usaha kecil lainnya. Selain itu, pariwisata juga dapat membuka peluang untuk pengembangan usaha lokal seperti kerajinan tangan dan produk daerah. Melalui wisata alam dan budaya, daerah dapat menarik pendapatan dari wisatawan dan yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Baik, karena sudah ada 4 orang yang bertanya, jadi presentasi hari ini kami tutup. Selamat pagi semuanya. Oke, teman-teman yang tadi sudah menyampaikan sumber daya manusia dan lain-lainnya. Di sini kita bisa lihat banyak sekali sumber daya Yang alam gitu, yang Kak. dimanfaatkan, seperti yang disampaikan kawan-kawan tadi. Tapi ketika bertanya sama kalian, ketika sumber daya alam itu terus digeruk dan diambil, diolah, bisa-bisa, apa yang akan terjadi? Ada yang sulit. Alam tersebut akan hancur kan? Banyak kita lihat di Indonesia, terutama di Indonesia negara kita, banyak sumber daya alam yang kalau kita habis-habisan dan tidak terbarukan, tidak dijaga ketika alam kita hancur. Jadi, apa yang bisa diambil dari negara tersebut? Sumber daya manusia kita masih rendah kan? Jadi sumber daya manusia. Oleh karena itu, terutama dan bapak sekalian, ini penerus bangsa akan memajukan negara kita nanti. Belajarlah bagus-bagus. Dari situ kita bisa lihat sumber daya manusia itu rendah, jadi kita perlu meningkatkan sumber daya manusia itu ke depannya. Jadi, Kakak pegang dalam pembelajaran hari ini, kita bisa Oleh. melihat adanya dampak positif terhadap manfaatan lingkungan untuk pembangunan ekonomi. Contohnya di sini kita ambil Sumatera Utara, Sumatera Utara kan, apa yang bisa diambil supaya pemanfaatan lingkungannya? Itu kita ambil dari wisata alam. Ada nggak di yang pertama itu wisatanya itu kosong, dia hanya alam, tapi tidak pakai oleh masyarakat sekitar. Ada yang bisa contoh? Ada? Ada? Contohnya itu pantai mangrove. Tahu pantai mangrove? Nah, itu
daerah tersebut. Begitu kira-kira. Itu masuk cuma 20.000, tapi 20.000 itu sudah include semua. Tidak ada penutupan parkir, manajemennya tetap sama kayak di situ. Jadi peningkatan ekonomi bukan hanya dirasakan oleh masyarakat, tapi dirasakan oleh desa tersebut. Karena ditanggulangi oleh desa tersebut. Begitu kira-kira. Ya, saya lagi nak, yang kurang kira-kira kurang nangkap pembelajaran kita ini yang disampaikan kawan-kawannya, yang disampaikan oleh Bapak juga tentang tema kita pemanfaatan lingkungan kita dalam pembentukan lingkungan ekonomi. Jadi ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa itu pembentukan ekonomi? Ya, yang bisa menyimpulkan. Jadi kalau jelaskan ya, ini kan catat pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pembangunan ekonomi itu adalah di mana kita semua masyarakat di daerah tertentu yang memanfaatkan atau mencari potensi yang ada di daerah masing-masing, sehingga ketika sebuah produktivitas peningkatan ekonomi baik itu dari segi produksi, konsumsi, sehingga ketika lapangan kerja itu yang bisa menghasilkan ekonomi, dan ini dihasilkan juga dari pemanfaatan lingkungan sekitar. Tapi bukan hanya pemanfaatan lingkungan sekitar, tadi saya sampaikan bahwa juga ada industri lokal. Industri lokal kan bisa kita lihat, contohnya